Assalamualaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dua Jumat sebelumnya saya telah menjelaskan tentang karakter pemerintahan yang tidak benar dan penunaian hak-hak masyarakat yang tidak benar dan sikap para pemerintah yang tidak benar, dan dari segi Al-Quran, dari segi hadis dan sabda-sabda Hazrat Masih Maud saya telah jelaskan. Dalam kondisi seperti ini, seorang muslim yang hakiki berkenaan dengan pemerintahan, apa sikap yang harus diperlihatkan, reaksi yang harus diperlihatkan. Dewasa ini karena di dunia Arab masih segar terhadap pemerintahan mereka melakukan pemberontakan, bahwa bagaimana kita mengambil hak kita, dan dari pemerintah itu bagaimana kita menurunkan pemerintah itu, karena jadi orang-orang Ahmadi yang tinggal di Arab khususnya mereka sangat tertarik pada hal ini, terutama orang-orang Ahmadi kita. Dengan memperhatikan kecenderungan ini, MTA Arabi channel kita, ini dalam Hiwari Mubashir secara langsung yang diskusi yang ada di MTA dalam awal hari minggu pertama. Topik ini secara langsung diadakan di sana, yang berkenaan memang tidak langsung berkaitan dengan politik di Arab, namun ini kondisi umat Islam yang ada dewasa ini, itu yang dijelaskan di dalam itu. Untuk jadi orang yang berwenang dalam program itu memberitahukan kepada saya, dan sudah itu dia memberikan kepada saya buku Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam Al-Huda, yang mana beliau menerjemahkannya dan memberikan tanda di situ, dan beliau menerjemahkan secara berurutan bersamaan. Dan topik ini secara khusus berkenaan dengan negeri, pemimpin-pemimpin negeri ini, kondisinya itu sesuai dengan itu, di mana dewasa ini terjadi kerusuhan di sana. Bahkan topik ini tidak hanya sekedar pemerintahan di situ, bahkan terkait dengan orang-orang umum dan para ulama
Itu sesuai dengan itu. Dan berkenaan dengan itu para ulama dewasa itu pun juga menjelaskan dalam buku itu. Di dalam programnya mungkin dengan referensi itu telah menjelaskan itu. Walhasil saya ingin menjelaskan berkenaan dengan itu. Ini hanya beberapa negara yang masyarakat mereka begitu keras menentang pemerintahan mereka. Ini bukan hanya gambaran itu yang Hazrat Masih Maud alaihissalam jelaskan, bahwa gambaran lebih dari 100 tahun Hazrat Masih Maud alaihissalam telah gambarkan tentang negara-negara raja-raja negara Islam, pemerintahan negara Islam dan masyarakatnya. Dewasa ini pun juga di negara-negara Islam, kata-kata sabda-sabda beliau itu adalah tepat sekali sesuai dengan itu. Apabila kita tambah memperhatikan itu, jadi sabda Hazrat bukan zaman negara-negara zaman Masih Maud Islam di zaman Masih Maud alaihissalam, bahkan sesudah kewafatan Hazrat Masih Maud alaihissalam, negara-negara Islam yang terbentuk itu berkenaan dengan pemimpin-pemimpin mereka itu dan para ulamanya inilah kondisinya yang Hazrat Masih Maud alaihissalam tulis dalam kitab beliau, dan beliau telah terangkan di situ. Dan kemudian semua kondisi mengerikan dan yang sangat memalukan kondisi itu yang Hazrat Masih Maud alaihissalam telah jelaskan dalam buku itu. Pemecahannya pun juga, solusinya pun juga beliau jelaskan bahwa masih yang telah dijanjikan itu telah datang, dan ribuan tanda-tanda dan dukungan-dukungan itu memberikan kesaksian. Dan dalam mempercayai itu dan dalam menyempurnakan nubuatan Hazrat Masih Maud alaihissalam, disitulah kekekalan umat Islam. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Tetapi sesudah beliau untuk menjawab hal itu, timbullah topan penentangan terhadap beliau. Tapi sesudah pendakwaan beliau ada lagi tambah kondisi yang bagus. Jadi para penentang Ahmadiyah pun dengan mendakwakan diri menghormati Islam, mereka berusaha mentabligkan Islam juga. Tapi apa hakikat daripada upaya-upaya mereka dan sampai di mana mereka simpati kepada Islam, solidaritas pada Islam, itu saya tidak pergi lebih jauh dari itu. Bahkan sebagian dari organisasi Islam itu menyampaikan Islam secara namun karena tidak ada dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu banyak bid'ah-bid'ah yang akibat daripada kondisi pemikiran mereka sesuai dengan perspektif mereka, malah justru melupakan ajaran Islam yang mendasar. Banyak sekali perspektif yang bid'ah masuk di situ. Hakim adil yang dari Allah, yang benar dan yang salah, sebagai hakim adil yang mana benar dengan salah di antara itu telah menjelaskan itu. Tanpa hakim adil itu akan mempunyai jalan hal-hal yang salah, yang bid'ah. Namun terjadi dan satu kalangan itu mengambil tertarik pada hal itu, dan ketertarikan ini pada dasarnya itu adalah untuk menjauhkan kegelisahan orang-orang di dalam diri orang-orang, dan ini pada zaman ini adalah di bawah takdir ilahi, supaya mereka itu mencari
pilihan Tuhan. Sebagian orang yang dengan terdapat diri mereka karunia Allah, dalam pencaharian itu mereka sukses, dan sebagian akibat daripada adanya kekuatan untuk dalam usaha menjauhkan kegelisahan, itulah mereka pergi dari dunia ini. Di sini orang-orang yang beat, ketika ada peristiwa-peristiwanya itu datang, maka dari itu dapat diketahui bahwa hati-hati yang jiwa-jiwa yang benar sedemikian rupa mereka gelisah bahwa untuk mencapai memperoleh kebenaran apa kondisi mereka, apa situasi, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bagaimana membimbing mereka. Dalam bimbingan itu sebagian ada dikatakan kebetulan juga, namun pada dasarnya jadi ini merupakan pengumuman kebenaran daripada Allah kepada siapa yang dia kehendaki dia berikan petunjuk. Jadi kapan insya Allah saya akan jelaskan itu. Saya jelaskan mengenai sejarah para sahabat supaya dunia bagaimana sebagaimana Tuhan telah membimbing para orang-orang pilihannya dahulu, kini pun juga dia membimbingnya. Pekerjaan tabligh dari Ahmadiyah dan ajaran Islam yang cantik, jadi dengan perantaraan Ahmadiyah, dengan melihat tersebar di seluruh dunia orang-orang Islam yang baik fitratnya, setiap hari mereka datang kepada bergabung dengan jemaat Ahmadiyah. Sebagian pemerintahan Islam juga dengan melihat menyebarkan ulama-ulama penentang ke seluruh dunia. Mereka membuat madrasah di negara-negara itu atas nama Islam, universitas Islam. Mereka membuat lembaga-lembaga. Mereka mengambil uang-uang pemerintah. Oleh karena itu negara-negara miskin, dari negara-negara berkembang atau negara-negara yang belum berkembang, pemerintah itu memberikan uang kepada mereka supaya kondisi mereka menjadi tambah lebih baik. Tetapi ulama-ulama yang hanya sekedar ulama itu, mereka pergi ke tabligh di situ. Mereka atas nama pusat-pusat Islam, mereka tabligh Islam, dan mereka sangat sedikit sekali memberikan bimbingan kepada Islam, dan kebanyakan terhadap penentangan kepada Ahmadiyah lah yang upaya-upaya mereka itu mereka lakukan, dan mereka selalu saja gagal dalam usaha-usaha mereka, dan ini yang terjadi, dan sebelumnya juga mereka gagal. Walhasil dalam alasan itu negara-negara miskin itu dan sebagian dari mereka itu kini ada yang berjalan ajaran Islam yang hakiki kepada, dan dengan perantaraan amanat Hazrat Masih Maud alaihissalam menjadi terbuka. Dan ketika amanat ini sampai kepada mereka, maka kemudian setiap orang yang mempunyai rasa solidaritas kepada agama, amanat itu mereka anggap penting, dan untuk itu mereka siap untuk memberikan setiap pengorbanan. Jadi nur yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, makhluk tidak akan bisa melawannya. Tidak ada upaya manusia yang bisa melawan itu. Kendati betapapun mereka kayanya, mereka berusaha untuk menghancurkan setiap orang yang dan setiap orang yang bijak akan melihat, kendati bagaimanapun juga, kalau itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka tidak akan ada keberkatannya.
बरकत उसी में पड़ती है Berkat-berkat itu akan terdapat dalamnya manakala जाहिर होते हैं hasil yang baik itu akan zahir yang dimana ada dukungan Allah Subhanahu wa taala. हमारे मुबल्लिगीन Para mubalik kita, para muallim kita dan orang-orang Ahmadi yang tinggal di negara-negara itu के नज़ारे di mana pemandangan dukungan itu dan nampak kepada mereka. के नज़ारे उनके Pemandangan itu menambah keimanan mereka. Pemandangan-pemandangan itu setiap hari yang datang उन ताइदाद की वजह से akibat daripada dukungan-dukungan itu iman mereka terus menjadikan iman mereka itu menjadi kuat. हमने Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam dukungan beliau एक जबरदस्त beliau menjelaskan tanda-tanda ilahi yang sangat luar biasa yang setiap hari itu menjadi sempurna. Beliau bersabda di dalam Berahin Ahmadiyah menjelaskan tentang nubuatan. Di dalam Berahin Ahmadiyah ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada saya sebuah doa yakni sebagai ilham, Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin, yakni wahai Tuhan, janganlah engkau tinggalkan saya sendirian dan berikanlah saya kepada saya satu jemaat. Di satu tempat dia menjelaskan yati kamun kulli fajin apik, jadi dari segala sesuatu sarana dan yang penting untuk tamu Allah sendiri yang akan menyediakannya dan dia akan datang kepada engkau dari segala jalan. Bersabda dan apabila direnungkan ketika disebarkan nubuatan ini, apakah ada orang yang datang? Saya demi Allah saya bersumpah bahwa tidak ada yang mengenal saya saat itu. Kadang-kadang sepandang tahun, kadang ada apakah satu tamu atau sepanjang tahun satu tamu pun tidak ada yang datang. Kemudian beliau bersabda, bertambahnya jumlah ini dan datangnya orang-orang mukhlis dan kemudian masuk dalam beat beliau ini merupakan tanda yang setiap hari itu menjadi sempurna. Hari ini pun juga pemandangan ini kita lihat, sedang kita lihat bahwa kendati semua perlawanan jadi kendati jadi orang-orang yang murtad, upaya-upaya mereka tak menjauhkan dengan karunia Allah setiap hari tanpa ada berhenti. Kadang-kadang 12 bersulis-sulisin beratus-ratus orang-orang yang beat setiap hari dan kadang-kadang banyak hal-hal yang menambah iman kecuali Tuhan yang bisa menciptakan ini, tidak ada yang bisa yang lain. Orang-orang yang yakni itu menceritakan tentang gejolak orang yang baru beat, kemudian gejolak itu dari Amerika dan ketika ditanyakan kepada mereka bagaimana mereka masuk Ahmadiyah, maka mereka memberitahukan bahwa akibat daripada teman yang belum gair, yang gair itu dia tertarik kepada Islam, atau mereka mendapat kontak dengan orang-orang gair Ahmadi, tapi kegelisahan ini namun tetap terjadi dan kemudian Allah memberikan petunjuk dan secara kebetulan dia mengenal orang Ahmadi, bertemu dengan orang Ahmadi dan tidak ada jalan kecuali Islam yang hakiki ini diterima dan masuk ke dalamnya supaya hati memperoleh ketentraman. Begitu juga di kalangan umat Islam juga ribuan dan bahkan ratusan ribu ketika akibat dari fitrat yang baik mereka mencari itu, maka pada hakikat itu akan terbuka kepada mereka
dan mereka segera menerima Ahmadiyah. Dan khususnya umat Islam sesudah menerima Ahmadiyah, yakni mereka memahami akan hakiki Islam, mereka akibat daripada keluarganya mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar. Kadang-kadang sangat mereka menghadapi kondisi yang sangat mengerikan, namun dengan karunia Allah mereka tetap tegar. Dan untuk ketegaran ini mereka menulis surat juga untuk didoakan. Mereka memperlihatkan keteguhan ini oleh karena itu sudah melihat hakikat kebenaran itu. Jangan-jangan mereka itu menjadi berdosa. Oleh karena dengan melihat kondisi para ulama mereka nampak pada mereka bahwa orang-orang ini adalah bertabrakan ucapan dan pekerjaannya. Mereka tidak bisa menjawab keberatan-keberatan orang-orang lain agama, jangankan membela, bahkan kadang-kadang mereka memperlihatkan kemunafikan, atau mereka mengatakan bahwa jangan bicara dengan orang-orang itu, karena ini adalah bertentangan dengan Islam. Hanya ini yang mereka bisa katakan. Secara khususnya orang-orang Islam yang tinggal di Arab, mereka kebanyakan mengetahui yang mana mereka mempunyai kontak dengan MTA, baik mereka itu menerima Ahmadiyat atau tidak. Di semua menjawab keberatan para padri yang diberikan dengan jawaban yang mantap yang diberikan oleh para ulama Ahmadiyah. Selain itu tidak nampak, selain itu ulama-ulama mereka sedikit pun tidak bisa dekat dengan jawaban-jawaban itu. Banyak sekali jawaban surat-surat yang datang bahwa dengan mendengar keberatan kepada Islam kami gelisah dan kami berdoa bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kegelisahan kami ini dan memperlihatkan keagungan Islam kepada kami. Dan kemudian Allah dengan mengabulkan doa kami satu kali secara tiba-tiba kami melihat MTA. Maka jadi sebagaimana ulama-ulama Ahmadi menjawab keberatan orang yang keberatan kepada Islam dan menjawab dengan menjadikan diam, sehingga jawaban itu menjadikan kami bangga dan kami tentram akan hal itu. Walhasil sebagaimana saya telah katakan bahwa kondisi itu pun juga itu akan saya sebutkan. Kini sebagaimana saya telah sebutkan bahwa di dalam kitab kami ini bahwa raja-raja yang saya sebutkan, saya ingatkan kepada itu kondisinya. Di dalam itu ada beberapa yang akan saya sampaikan. Di zaman itu apa kondisi umat Islam pada zaman ini? Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, di dalam diri umat Islam terjadi kekacauan dan umat Islam seperti sama sekali kebenaran tidak ada akhlak di dalam diri. Ini kondisi Islam pada saat itu, dan tidak akan ada simpati kepada para sepuh dan tidak malu melakukan keburukan. Baik itu mereka jadi mereka menyakiti orang-orang, baik itu dia orang yang teman yang baik, baik itu ibu atau keluarga, dia tidak cinta kepada secara hakiki kepada teman, dan rasa simpati tidak akan ada di dalam diri mereka, dan tidak melakukan kebaikan dan tidak simpati kepada orang, baik bagaimanapun dia mengenal orang itu, dan dia bakhil untuk memberikan barang-barangnya. Bahkan kalau kamu memperhatikan itu, maka maka di dalam diri mereka itu, dan kalian akan melihat wajah mereka berkali-kali, maka kami akan melihat kaum itu penuh dengan rasa malu, tidak tahu malu. Dan jadi inilah kondisi daripada raja-raja pada saat itu yang mengikuti hawa nafsunya. Beliau menulis tentang keadaan raja-raja zaman itu.
Semoga Allah mengasihi mereka. Kebanyakan raja-raja, yakni ini terjemahan dalam bahasa Arab. Jadi kebanyakan raja-raja di zaman itu dan para amir di zaman itu yang mana dianggap sebagai orang yang menjaga agama, semuanya dengan semua keinginannya mereka tunduk kepada dunia, dan minuman-minuman keras tidak ada lain pekerjaan mereka kecuali melakukan itu. Mereka untuk mencari kelezatan dunia, mereka menjual hazanah mereka dan minum minuman keras, dan mereka membuat rumah. Mereka tidak tahu akan kondisi masyarakat mereka. Mereka penuh dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka dalam beliau bersabda bahwa seperti itulah mengenai hurmatullah, mereka melakukan hal-hal yang haram. Apa yang diharamkan oleh Allah itu yang mereka lakukan, dan mereka tidak menunaikan hak-hak pemerintah. Inilah sebabnya mereka akan mendapat kekalahan demi kekalahan, dan setiap hari mereka mengalami kemunduran. Itu karena mereka telah menjadikan Tuhan itu marah, dan amanat yang diberikan kepada mereka, mereka tidak menunaikan amanah itu. Beliau bersabda bahwa mereka tunduk kepada dunia dan sepenuhnya, dengan di mana dia memperoleh ketakwaan sepenuhnya, karena jadi siapapun yang menentang mereka maka mereka akan kalah. Kendati mereka itu mempunyai banyak laskar dan kekayaan dan keagungan, mereka tidak ada gunanya untuk mereka. Ini adalah semua akibat daripada laknat yang turun kepada mereka dari langit. Oleh karena mereka telah mendahulukan hawa nafsu daripada Tuhan, dan mereka telah membuat dan kelezatan dunia yang fana mereka kejar, dan bersama itu pun juga mereka di dalam diri mereka itu banyak rasa pamer dan rasa keinginan-keinginan yang buruk mereka kejar. Beliau bersabda bahwa mereka telah mencintai keinginan hawa nafsu mereka dan telah menutupi agama dan tidak memperhatikan agama dan tidak memperhatikan masyarakat. Baitul mal mereka anggap sebagai harta kakeknya dan sebagai harta warisannya, dan padahal itu merupakan syarat daripada ketakwaan, dan mereka menganggap bahwa tidak akan ada yang menanya mereka dan mereka tidak akan kembali kepada Tuhan. Maka hartanya itu menjadi hilang sirna begitu saja. Beliau bersabda bahwa kalau kamu mengetahui akan keadaan mereka, maka bulu roma kamu akan berdiri dan kalian. Oleh karena itu renungkanlah bahwa apakah mereka ini memperkuat agama dan menolong agama, apakah orang itu memberikan jalan kepada kesesatan dan berikan obat kepada orang yang sakit? Tidak. Jadi inilah kondisi raja-raja pada saat itu di negara-negara Afrika. Hazrat usaha untuk menggagalkan misi Masih Maud itu mereka membelanjakan harta mereka. Jadi padahal harta mereka itu banyak, namun tidak. Jadi untuk menggagalkan misi Masih Maud, mereka mengirim mubalik mereka untuk itu. Jadi uang mereka itu adalah untuk pekerjaan itu. Mereka apa urusannya dengan syariat, bahkan mereka berusaha untuk keluar dari hukum-hukum syariat dan amal-amal para ulama yang benar apa, di mana dalam diri mereka itu ada kebenaran, mereka itu kosong sama sekali. Mereka berusaha untuk menegakkan khilafat dalam diri mereka dan berusaha mengusulkan nama-nama, walhasil mereka itu gagal. Beliau bersabda bahwa mereka kosong dari itu. Oleh karena itu mereka tidak bisa menegakkan khilafat. Mereka tidak memperhatikan bahwa
lampu hilafat yang sudah padam, dan itu mereka mendustakan Rasul Allah, dan yang benar mereka katakan salah. Bahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah mereka itu hidup di dalamnya, dan mereka dengan penuh keberanian mereka bawa keinginan mereka pada hal-hal yang haram. Mereka secara terbuka melakukan hal-hal yang memalukan yang Allah Ta'ala larang. Siang malam kehidupan mereka itu berjalan dalam kelezatan. Maka bagaimana orang-orang seperti itu mendapat pertolongan Tuhan? Bahkan amal mereka penuh dengan maksiat, dan mereka itu seperti raja-raja yang oleh karena itu kemarahan Tuhan itu sangat berat kepada umat Islam, dan yang mereka seperti ulat itu mengajar dunia, dan mereka tidak membelanjakan harta sepenuhnya, dan mereka seperti ada onta yang pincang, tidak seperti kuda yang cepat. Oleh karena itu pertolongan Allah tidak turun kepada mereka, dan tidak pula di mata orang-orang kafir takut kepada mereka, sebagaimana terjadi pada raja-raja yang takwa. Musuh itu menjadi takut kepada mereka, dan dalam peperangan hanya 2 kafir cukup untuk melawan 2000 di antara mereka. Jadi bagaimana mereka dapat pertolongan dari Tuhan? Karena Tuhan tidak merubah sunat yang abadi, dan sunatnya adalah bahwa dia menolong, dia kafir akan dia tolong, tapi dia tidak akan menolong orang-orang yang berdosa. Begitu juga keadaan orang-orang Hindustan dulu. Jadi akhirnya kerajaan-kerajaan mereka pun menjadi hilang. Kini pun jika lihatlah, kalau itu secara praktiknya semua orang-orang Islam itu hartanya ada di tangan orang-orang pemerintahan kafir. Jadi oleh karena itu Tuhan itu tidak menolongnya, karena Tuhan itu kondisi umat Islam yang salah. Oleh karena itu Tuhan itu tidak menolong mereka, karena kemarahannya itu turun kepada umat Islam. Mudah-mudahan kiranya orang Islam itu memahami, dan hari ini sangat orang-orang yang menulis dalam surat kabar, mereka menulis beberapa hari yang lalu dalam surat kabar Jang, itu seorang saintis dari Pakistan. Dia pun juga dari segi ayat Al-Quran dia menulis bahwa inilah yang kita lakukan sehingga azab Tuhan itu turun kepada kita. Ini katanya ilmuwan itu. Inilah kondisi mereka, yang mana kalau Hazrat Masih Maud bersabda kalau mereka ini muttaqi, maka bagaimana musuh bisa mengalahkan mereka? Bahkan ketika telah meninggalkan doa dan ibadah, maka Tuhan pun juga tidak menghiraukan mereka. Beliau bersabda bahwa melanggar janji Allah dan tidak menghormati batas-batas Al-Quran, mereka turun ke bahaya kepada mereka, dan banyak kota-kota lepas dari tangan mereka. Semuanya ini adalah merupakan hukuman dari Allah dan cengkeraman dari Allah. Beliau bersabda bahwa Tuhan itu bukan musuh yang menghinakan mereka, bahkan Tuhan yang menghinakan dia, karena mereka telah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan meninggalkan mereka dalam kehancuran, tidak melindungi mereka karena mereka berkhianat. Jadi karena kondisi daripada orang-orang mereka yang tidak benar, mereka tidak menunaikan diri hak-hak mereka sebagai raja dan sebagai menteri, dan mereka terus saja kepada hal-hal yang bersifat pengkhianatan. फिर आप फरमाते हैं मर्दों की खूबू उनमें रही ही नहीं, नमाज की पाबंदी नहीं करते, mereka tidak teratur dalam sholat, dan keinginan mereka itu dikepung oleh hawa nafsu, dan mereka sholat di rumah-rumah, tidak seperti orang muttaqi datang ke masjid, dan mereka tidak mendengar hal-hal yang benar, dan penuh dengan kesombongan.
selalu mendorong mereka, dan mereka dan menurut mereka orang yang terhormat adalah yang kondisinya itu dan amalnya didukung, dan mereka hanya senang kalau dipuji. Dan beliau bersabda bahwa kalau Tuhan melihat kedosa dan kedustaan mereka, maka dan sikap tidak bersyukur, maka Tuhan akan menjadikan orang yang akan menguasainya dan akan menguasai mereka dan menguasai kerajaan-kerajaan mereka. Dan ini yang semuanya akan terjadi. Dan kamu membaca dalam Al-Quran, apakah kalian tidak merenungkan? Jadi saya katakan bahwa coba perhatikanlah kondisi umat Islam, semua sarana-sarana mereka dikuasai oleh orang-orang yang kafir. Tuhan telah merubah kondisi-kondisi dunia mereka karena mereka berani dalam dosa, dan Tuhan tidak merubah satu kaum kalau sebelum tidak merubah keadaan-keadaan mereka sendiri. Dan Tuhan pun tidak akan mengasihani mereka. Bahkan Allah mengirim laknat kepada rumah-rumah dan orang-orang yang, dan mereka, wahai, mudah-mudahan Tuhan bersabda bahwa beliau bersabda bahwa oleh karena itu janganlah apa yang sampai kepada kamu, janganlah kamu ingat. Wahai orang-orang yang berdosa, caci makilah kamu diri kamu sendiri. Apakah kamu dengar kata-kataku? Kalian sendiri yang mencaci maki, dan kalian tidak mempunyai telinga yang mendengar dan tidak mempunyai hati yang berpikir. Dan di kalangan kalian siapa orang yang berpikir? Apakah kamu ingin menghancurkan musuh? Apa yang datang kepada kalian akibat daripada keburukan atau karakter kalian yang tidak benar? Beliau bersabda kepada para masyarakat, apa yang kalian lakukan dewasa ini, ingatlah bahwa kalau kalian orang yang benar, maka raja pun akan dijadikan baik untuk kalian. Jadi kalian kalau menjadi orang yang soleh, maka raja pun akan dijadikan soleh bagi kalian. Ya, karena Allah untuk orang-orang yang muttaqi, seperti itulah sunnah Tuhan. Dan hindarilah untuk menyanjung-nyanjung raja, dan kalau dia benar maka untuknya bacalah istighfar. Beliau bersabda bahwa Tuhan telah menjadikan, kalau kalian muhlis maka takwa dan saling tolonglah kalian dalam ketakwaan, dan beritahukanlah kepada mereka akan karakter buruk mereka, dan beritahukanlah kalau kalian tidak munafik maka dan kalian tidak menunaikan hak-hak rakyat kalian. Jadi beliau bersabda bahwa memberikan pemahaman itu benar. Jadi bahwa hendaknya mengatakan kata-kata yang benar di hadapan raja. Beliau bersabda, demi Tuhan bahwa hatinya lebih keras daripada batu gunung. Mereka tidak pernah menangis di hadapan Tuhan. Terbukti dari amal mereka bahwa Tuhan itu dia buat marah, dan mereka mendekati kesesatan, dan mereka sendiri yang membunuh dirinya dengan racun pembunuh. Oleh karena itu petaka itu datang sendiri. Oleh karena itu wahai orang-orang yang berbicara, apakah ada orang yang memberitahukan kalian? Karena mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka, dan dalam setiap kondisi mereka terjerat di dalamnya. Jadi pandangan mereka telah menjadi tidak benar. Bahkan menurut saya adalah mereka itu sama sekali buta. Saya tidak mengatakan bahwa tinggalkanlah keitaatan, dan beliau menjelaskan bahwa saya tidak mengatakan bahwa kalian tinggalkanlah itaat kalian lalu kalian berperang dengan mereka. Ingatlah bahwa berperang tidak diizinkan.
इस्तिग़फ़ार की तरफ तवज्जो दिलाई। Jadi diingatkan untuk beristighfar. मैं ये नहीं कहता कि तुम उनकी Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mengatakan kepada kamu supaya meninggalkan keitaatan dengan mereka, bahkan mintalah kepada Tuhan supaya Dia menghindar, dan janganlah mengharapkan dari kami bahwa दज्जाल के हाथों ने बिगाड़ दिया है या वो इस कदर तबाही और atau मिल्लत की हालत को दुरुस्त कर लेंगे। तुम जानते हो कि हर मैदान के लिए खास मर्द हुआ करते हैं और क्या मुमकिन है कि apakah mungkin bahwa orang yang mati bisa menghidupkan orang yang mati? Apa yang kalian harapkan dari mereka? Kita tidak mengharapkan bahwa mereka akan paham bahwa selama maut tidak akan menghidupkan mereka. Ya, kita hanya dinasihatkan untuk memberikan nasihat. Beliau bersabda bahwa kekuatan firasat dan tidak ada ilmu untuk memperoleh mereka. Oleh karena itu adalah seperti raja negara yang ingin. Beliau bersabda, apa yang mereka lakukan untuk menghadapi Kristen, ketakwaan, mereka jauh dari ketakwaan, dan mereka seperti para penentangnya, mereka melakukan dan dibandingkan dan terhadap orang Islam. Jadi selama tidak bertakwa, Tuhan tidak akan menolongnya, dan sepertilah yang dia keinginan. Beliau bersabda, apakah kalian berpikir bahwa kalian akan diselamatkan dari batas-batas Islam, atau apakah kalian ada dalam perlindungan Islam? Subhanallah, ini merupakan kesalahan besar. Bahkan mereka dengan bid'ah mereka menghancurkan agama. Bahkan dan hindarlah karya. Tapi dengan alamat mana kalian mendakwakan, atau apakah tidak? Bahkan karena mereka mendakwakan cinta kepada Islam, dan mereka menganggap dirinya cinta kepada Islam dan cinta kepada Rasulullah, karena mereka tidak melindungi haram, maka kalau tidak mereka bertobat, maka azab itu telah datang. Jadi apakah kalian tidak melihat bahwa kan seperti hujan yang lebat mereka, dan kini tidak ada hal yang akan menggembirakan dan menjauhkan kegelisahan, dan yang beliau bersabda, sebagian orang ada yang, dan kamu melihat bahwa hati itu keras dan dosa itu sangat besar, dan ketakwaan sama sekali tidak ada, dan nur tidak ada dalam hati, dan mata, telinga menjadi, dan itikadnya sudah menjadi hancur, dan kebodohan menjadi zahir, dan nur tidak ada. Semuanya egoisme masuk dalamnya, dan kecintaan itu menjadi hilang, dan kebencian dan ketakaburan telah terlahir dalam diri mereka, dan tidak ada kezaliman yang hilang dalam dan sebagaimana saya telah katakan bahwa kendati meninggalkan perlawanan, ulama sedemikian menghancurkan mereka sehingga mereka melakukan penentangan kepada jemaat. Dan beberapa hari yang lalu saya melihat laporan bahwa ada seorang teman Kristen, dia datang di Inggris, dan dia datang kepada temannya, dan mereka meminum minuman keras. Saya mendengarkan
Jadi ada sebagian teman saya itu adalah पी रहा था उसके सामने dia meminum minuman keras. Dia कहता है मैंने उसे कहा कि कुरान करीम में शराब की हुर्मत है di dalam Al-Quran minuman keras itu diharamkan, maka kendati dia itu orang Ahmadi itu sholat, बावजूद वो मुसलमान नहीं kendati dia itu tidak sholat, tidak Islam. देखा है वो कहता है Jadi saya melihat bahwa dia berusaha mengamalkan bahwa kamu mengatakan bahwa dia itu tidak Islam. Kamu kendati minum minuman keras dan kamu menentang Al-Quran, kamu menganggap diri kamu Islam. Jadi dia diam, namun gelas minuman keras itu ada di tangannya. Jadi kamu jangan khawatir. Inilah kamu minumlah minuman keras itu. Jadi dia tanpa dia meninggalkan kan. Inilah kondisi umat Islam. मुसलमान नहीं Tapi orang Ahmadi yang tidak minum minuman keras itu tidak Islam. फिर आप फरमाते हैं Kemudian beliau bersabda bahwa कि निशान जाहिर हुए tanda-tanda itu zahir, namun dia tidak menerimanya. Jadi kemarahan Tuhan turun kepada mereka, dan ketika mereka melihat azab, kami melihat wujud kamu adalah najis, kotor, dan tahun ini ada tersebar adalah kedustaan kamu. Jadi ini karena Hazrat Masih Maud alaihissalam mendakwakan diri salah. Inilah kondisinya dewasa ini, dan mereka mengatakan bahwa kedustaan itu adalah bersama kamu. Beliau bersabda bahwa Tuhan tidak mengirim seorang rasul yang tidak mengirim azab dari langit, supaya dari langit. Ini adalah merupakan dukungan dari langit kepada untuk Hazrat Masih Maud. Jadi siapa raja yang membuat perahu di dasar topan ini, ada bahkan mereka sendiri yang tenggelam, dan zaman telah mengkeringkan airnya, dan kesuksesan itu menjadi hilang, dan mereka membuat alasan tapi tidak ada yang mereka dapatkan bahwa namun berapa banyak orang yang kadang-kadang mereka membuat senjata, tapi kecuali kekalahan tidak ada yang mereka dapatkan. Beliau bersabda, kini beritahukanlah wahai para tabib, apa obat yang harus dilakukan untuk kalian? Apakah menurut kalian para ulama dapat menjauhkan ini? Apakah kalian dapat mengharapkan bahwa apakah raja bisa, atau kalian dapat tidak. Hal ini adalah lebih sulit, bahwa kalian itu mengharapkan korma yang segar, dan apa yang bisa diharapkan dari itu? Bahkan mereka tenggelam di balik batu yang berat. Bagaimana mereka selamat? Mereka berada dalam kesakitan dan kesedihan. Apakah orang buta dapat memperlihatkan jalan kepada orang yang buta? Kendati dan seperti orang-orang suci, mereka tidak, oleh karena itu nur itu adalah datang dari langit, dan kepada hati yang dinyalakan dengan api kefanaan, dan mereka diberi dimandiin dengan air kefanaan, dan kemudian और जो आप ही अंधेरे में बैठा हो वो अंधेरे को क्यों कर दूर कर सकता है और जो आप ही orang yang berada dalam kegelapan, bagaimana dia bisa menjauhkan kegelapan itu? Dan hal yang benar adalah raja-raja zaman ini tidak akan mendapat bagian dari kerohanian, dan mereka tidak akan dapat
सियासी उमूर ही उनके पेश नज़र रहते हैं। Mereka tujuannya hanya untuk politik dan tidak akan ada mereka akan berupaya untuk menjaga Islam dan रहे लोगों के बातन और उनको पाक करना मैल कुचैल से और बचाना लोगों को शैतान से और ना उनकी निगहबानी करना और आफतों से दुआओं के साथ और अक़द हिम्मत के साथ सो ये मामला oleh karena itu adalah tidak ada dalam kekuatan raja-raja. Jadi tidak ada bagian dari mereka. Dan bagi orang yang bijak hal ini tidak jauh. Dan इसलिए नहीं कि वो नफूस को पाक साफ करें और आंखों को नूरानी बनाएं। फिर उलमा kemudian dalam menyebut para ulama, menyinggung para ulama, beliau bersabda bahwa kebanyakan untuk mereka adalah merupakan musibah bagi Islam. Dan beliau mengatakan mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Mereka menasihati tapi mereka tidak mengamalkan. Lidah mereka itu adalah penuh dengan kata-kata yang keras, pandangannya itu lemah, dan amal mereka itu buruk. Sedikit saja bekerja mereka itu sombong dan mereka, beliau bersabda, kebakhilan merupakan fitrat mereka, kebencian merupakan karakter mereka. Pada waktu marah mereka seperti singa, mereka seperti kemarahannya adalah untuk egoisnya, zikirnya hanya untuk pamer. Orang-orang mereka anggap sebagai milik mereka. Dan dewasa ini di Pakistan banyak sekali orang-orang itu dianggap sebagai milik mereka. Siapa yang ingin dianggap sebagai setan, di dalam diri mereka tidak ada sopan santun dan lemah lembut, bahkan dalam kekerasan mereka tidak ada yang mengalahkan. Mereka adalah seperti serigala yang pemakan bangkai, dan mereka 1-2 dirham dapat menghancurkan iman mereka, dan mereka mencegah orang untuk menerima kebenaran, dan ketakaburan mereka sangat maju. Bahkan mereka telah memberikan udara segar bagi keraguan-raguan, dan ketika mereka berbicara maka tidak ada pengaruhnya, dan mereka tidak ada dan tidak ada dalam mengetahui hal-hal yang halus. Akidah Nabi Isa sangat jelas, namun mereka tidak ada urusan dengan kemenangan Islam. Jadi Tuhan mengatakan di dalam hak mereka membaca Quran tapi hanya dengan lidah. Hati mereka tidak pernah menilik kepada Al-Quran. Di dalam diri mereka kelalaian sangat besar, dan mereka tidak mempunyai kekuasaan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah umat Islam. Dan Tuhan bersabda bahwa mereka melupakan hukum-hukum Tuhan. Dalam kondisi ini bagaimana diharapkan mereka dapat menolong agama? Beliau bersabda bahwa kebencian telah menjadikan mereka sebagai orang yang buas, dan hatinya penuh dengan hawa nafsu, dan mereka dalam kondisi Islam yang memilukan, mereka tidak ada memberikan pertolongan. Mereka apabila melihat raja-raja mereka menjadi gelisah, dan kepada Tuhan sedikit pun mereka tidak ada rasa takut, dan mereka tidak ada rasa takut dengan turunnya bencana. Oleh karena itu setiap orang yang asing mereka terus dan mereka tidak melakukan ketakwaan. Jadi inilah
kondisi umat Islam yang Hazrat Masih Maud sebutkan, yang beliau sebutkan. Jadi sebagaimana apa yang beliau jelaskan 100 tahun yang lalu, inilah kondisi umat Islam yang terjadi. Dan jadi kondisi umat Islam yang beliau gambarkan, kita lihat sekarang persis seperti itu, sesuai dengan kata-kata beliau dan sesuai dengan pandangan beliau. Dan ini merupakan, jadi inilah kesaksian yang nampak pada kita, dan inilah merupakan kesaksian daripada kebenaran sabda-sabda beliau, bahwa ya, sebagaimana berkenaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada beliau dan beliau telah memberitahukan kepada kita. Kondisi ini yang beliau sebutkan dalam kitab ini adalah bahwa tinggalkanlah semua golongan itu. Dan jadi ketika beliau berbicara mengenai firqah-firqah itu, beliau mengatakan bahwa tinggalkanlah semua golongan itu dan carilah apakah Tuhan itu menurunkan obat untuk mereka, atau ingatlah bahwa obat daripada fitnah itu adalah dari langit, bukan di tangan orang-orang. Dan berkenaan dengan itu apa sunat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkenaan dengan orang yang datang sudahnya, bagaimana sunat itu berubah. Apakah kalian menganggap bahwa bukan saatnya untuk perlunya seorang imam? Dan sedangkan kalian melihat kesesatan itu dengan mata kalian, dan Islam itu sedang diserang di mana-mana, dan sedemikian rupa topan kesesatan itu luar biasanya, namun kalian tidak nampak itu. Pada dasarnya orang itu melupakan petunjuk, dan apa yang ada dalam hadis itu pun kalian tolak, dan mereka hanya berpikir untuk makanan dan minuman mereka. Apakah dari mereka bisa diharapkan perbaikan agama? Mereka mengatakan Nabi Isa itu bersih dari sentuhan setan. Mereka lupa bahwa inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Apakah Rasulullah SAW tidak bersih dari sentuhan setan? Jadi tidak ada dosa lebih besar daripada kehidupan Nabi Isa. Beliau bersabda bahwa kalian renungkanlah keadaan umat Islam, betapa banyak umat itu berpecah-pecah dalam berbagai golongan. Menyatukan mereka itu menjadi susah. Mereka saling mengapirkan satu dengan yang lain, dan bisa sampai kepada peperangan. Apakah dalam kondisi seperti itu apakah kalian berpikir bisa bersatu dengan kondisi ini? Sama sekali tidak. Kondisinya adalah bahwa di Pakistan orang-orang Khatamun Nubuwat itu sedang jalsa di satu kota, dan semua Syiah, Sunni, Brelwi semuanya itu bersatu di sana. Mereka sedang mengadakan jalsa dan terjadi percekcokan dan perkelahian di dalam itu. Dan ada di tiga tempat, ada satu di sana polisi menangkap mereka, dan jadi orang-orang Khatamun Nubuwat merupakan isu menurut mereka itu, di mana terhadap orang Ahmadi mereka bersatu, namun mereka pun bersatu di satu tempat, di tiga tempat. Maka inilah kondisinya. Walhasil bahwa Hazrat Masih Maud bersabda bahwa di dalam diri kalian itu, bagaimana kalian bisa kuat, yang pada dasarnya adalah merupakan pekerjaan Tuhan. Karena dan di dalam hati mereka itu ada ruh yang dimana Hazrat Masih Maud meniupkannya, dan orang akan bersatu dalam satu kalimat bahwa jadi kepada siapa Tuhan ingin bangkitkan, perbaiki, maka di dalam diri mereka itu akan kirimkan seorang yang datang dari Tuhan. Padahal Allah dari sebagaimana orang-orang yang इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया में इसी कदर अरसा गुजरने के बाद
मसीह माऊद की मबूस फरमाया है, ये तो खुदा ताला का शुक्र अदा करने का काम है, ना कि ini merupakan hal yang harus kita syukuri, bukan untuk mengingkari nikmat Tuhan ini. Orang Islam hendaknya menerima berita ini seperti orang yang haus, yang Tuhan anggap sebagai nikmat yang paling besar. Tapi orang meninggalkan Al-Quran dan mereka mengingkari Hazrat Masih Maud sebagaimana orang Yahudi mengingkari Isa, dan mereka ikut dalam orang-orang yang ingkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang Islam ini berikan pemahaman pada hakikat ini, dan beliaulah merupakan wujud yang untuk orang-orang Islam mereka akan disatukan ke dalam satu tangan, dan wujud yang dijanjikan itu sudah datang. Dan kondisi umat Islam itu terjadi bencana, berbagai bencana di seluruh dunia, dan ini merupakan mudah-mudahan di zaman ini pilihan yang telah dijanjikan itu adalah sudah datang. Oleh karena itu terimalah itu, dan para penentang Islam untuk menjelekkan nama Islam, upaya-upaya mereka yang sangat buruk itu di dalam mudah-mudahan dengan mengikuti Nabi pahlawan Tuhan, ikut sertalah yang sudah ditakdirkan untuk memberikan kemenangan kepada Islam. Di Amerika berbagai orang itu bangkit, dan jadi orang-orang yang mengatakan membuat fitnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka itu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menghina Al-Quran. Kepada mereka kalau jihad itulah pahlawan itu, yakni dengan dalil-dalil kita memberikan dalil-dalil tentang kebenaran Islam, dan kita buktikan dengan dalil-dalil, dan semua kita buktikan Al-Quran itu sebagai kitab yang paling unggul di atas semua agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk melaksanakan tugas itu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.